Halo, assalamualaikum anak-anak ibu. Apa kabarnya nak? Tetap semangat untuk belajar tentunya ya nak ya. Alhamdulillah, luar biasa. Iya, ketemu lagi di channel Bu Kori. Bagi anak-anak ibu yang baru bergabung, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya ya anak-anak ibu ya, agar anak-anak ibu tidak ketinggalan video pembelajaran dari ibu. Jangan lupa di like juga dan di share. Ya, kali ini kita belajar di kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, di pembelajaran 1. Siap untuk belajar ya anak ibu ya? Semangat tentunya. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Bagaimana nih dengan anak-anak ibu? Hari Minggunya, liburnya kemana? Apa kegiatannya di hari Minggu? Nah, bagi si Edo, sejumlah rencana telah dia persiapkan. Mulai dari memenuhi ajakan Beni untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Nah, dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Mari kita simak anak-anak ibu percakapan Edo dengan Pak Rudi, sang pemilik kandang kelinci tersebut. Apa kata Edo? Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu, bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Jawab Pak Rudi, benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia, kata Pak Rudi. Jadi anak-anak ibu, organ gerak hewan itu baik kelinci ataupun hewan lainnya itu pada dasarnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Nah, kemudian kata Edo, tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Betul anak-anak ibu? Mari kita pelajari ya anak-anak ibu ya. Coba anak-anak ibu perhatikan, di sini ibu ada banyak gambar. Manusia bisa berjalan, berlari, ikan bisa berenang, kupu-kupu bisa terbang, burung bisa terbang, ular bisa melata. Itu kenapa bisa seperti itu Nenek Bu? Kenapa mereka bisa berjalan melakukan kegiatan? Karena adanya organ gerak tentunya ya Nenek Bu ya. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Tuh, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak ya Nana Ibu. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, kemudian memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Banyak aktivitas yang dapat dilakukan karena ada organ gerak ya Nana Ibu ya. Nah, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, Nana Ibu, yaitu ada alat gerak pasif berupa tulang dan ada alat gerak aktif berupa otot. Nah, jadi ada alat gerak pasif yaitu tulang dan alat gerak aktif itu berupa otot kita. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk
suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, ini ada yang Nenek Ibu lihat ya. Ada tulang dan ada otot. Nah, itu adalah alat gerak kita. Ada alat gerak aktif dan ada alat gerak pasif. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak, anak-anak Ibu. Tulang itu tidak bisa bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang itu. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan, anak-anak Ibu. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak juga, anak-anak Ibu. Nah, begitulah sistem organ gerak pada manusia dan hewan. Paham, anak-anak Ibu ya? Nah, dari teks bacaan yang berjudul organ gerak manusia dan hewan tadi, ada berapa paragraf, anak-anak Ibu? Ya, ada 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok, ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Apa itu ide pokok, anak-anak Ibu? Iya, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, sebagai contoh pada paragraf 1 dapat kita ambil ide pokoknya, yaitu salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Jadi pada paragraf 1 itu dia menjelaskan tentang salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Itu ide pokoknya. Kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, ini adalah kalimat pengembang yang menjelaskan dari ide pokok tersebut. Begitu, anak-anak Ibu. Nah, sekarang berdasarkan informasi tersebut, mari anak-anak Ibu kita temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Tadi paragraf pertama sudah ya, anak-anak Ibu ya. Sekarang kita masuk ke paragraf kedua. Coba apa kira-kira ide pokok pada paragraf kedua, anak-anak Ibu? Ya, bagus. Dapat kita ambil ide pokoknya, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dan dalam sistem gerak. Itu adalah ide pokoknya. Kalimat pengembangnya, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Itu adalah kalimat pengembang untuk menjelaskan ide pokok tersebut. Dan bagaimana dengan paragraf 3, anak-anak Ibu? Ya, ide pokoknya yaitu organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Kalimat pengembangnya adalah alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Jadi ini adalah kalimat pengembang pada paragraf ketiga yang menjelaskan bahwa menjelaskan dari ide pokok tadi, yaitu ide pokoknya organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Nah, itu anak-anak Ibu. Kemudian paragraf keempat, apa kira-kira ide pokoknya, anak-anak Ibu? Iya, tulang merupakan alat gerak aktif. Jadi pada paragraf keempat itu dia membahas tentang
tulang merupakan alat gerak pasif. Nah, lihat tadi aktif. Tulang itu merupakan alat gerak pasif. Iya. Dan kalimat pengembangnya, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Paragraf kelima, ide pokoknya apa Nana Ibu? Iya, otot merupakan alat gerak aktif. Kalimat pengembangnya, pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, itu Nana Ibu. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, kemudian otot tersebut akan membuat tulang itu bergerak. Itu adalah kalimat pengembangnya. Iya, sekarang coba anak-anak Ibu kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, ini ada sebuah ide pokok, yaitu organ gerak terdiri atas 2 macam. Coba anak-anak Ibu sediakan alat tulisnya. Ayo kita menulis. Organ gerak terdiri atas 2 macam, itu ide pokoknya. Coba anak-anak Ibu buat ke dalam bentuk paragraf. Tentunya anak-anak Ibu membuat kalimat pengembangnya sehingga dia menjadi sebuah paragraf. Bagaimana kira-kira anak-anak Ibu? Iya, coba organ gerak manusia dan hewan terdiri atas 2 macam. Ada organ gerak pasif yaitu tulang, ada juga organ gerak aktif yaitu otot. Nah, itu kira-kira ya Nana Ibu ya. Kemudian untuk ide pokok yang berikutnya, organ gerak banyak sekali fungsinya. Nah, itu ide pokoknya. Coba Nana Ibu jadikan ke dalam bentuk paragraf. Berikan kalimat pengembangnya. Bagaimana bentuknya? Bisa kita buat seperti ini ya Nana Ibu ya. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari seperti berlari, melompat, berjalan, memegang benda, menoleh, dan aktivitas lainnya. Jadilah dia menjadi satu paragraf ya Nana Ibu ya. Nah, ini ide pokok yang ketiga. Tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Itu ide pokoknya. Coba anak-anak Ibu buat. Ayo ditulis. Jadikan dalam bentuk paragraf. Ditambah kalimat pengembangnya. Iya. Coba bisa anak-anak Ibu. Nah, kira-kira seperti ini. Tanpa organ gerak, manusia tidak akan dapat bergerak. Manusia tidak akan dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerak-gerakan. Ya, baik gerakan-gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan terencana. Ya. Kemudian, anak-anak Ibu, kamu sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada bacaan organ gerak manusia dan hewan. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Coba anak-anak Ibu diskusikan ya anak-anak Ibu ya. Ayo kita berdiskusi. Nah, bahan diskusinya yang pertama, apa tuh ide pokok? Pengertian ide pokok bacaan. Coba didiskusikan pengertian ide pokok bacaan itu apa Nana Ibu? Apa kira-kira ide pokok bacaan? Iya, ide atau gagasan yang menjadi pembahasan pokok sebuah paragraf. Itulah ide pokok bacaan. Kemudian, apa fungsi ide pokok bacaan tersebut? Nah, ayo berdiskusi ya Nana Ibu. Ya, fungsi ide pokok bacaan itu adalah menjadi dasar pengembangan paragraf. Bisa juga untuk membantu pembaca untuk memahami pokok pikiran yang ingin disampaikan penulis. Kemudian yang ketiga,
cara menentukan ide pokok bacaan. Nah, bagaimana cara kita menentukan ide pokok bacaan? Ayo, anak-anak ibu, bagaimana hasil diskusinya? Iya, bagus. Ide pokok suatu bacaan bisa diperoleh dengan mengenali kalimat utamanya. Jadi, ide pokok itu terletak pada kalimat utama, anak-anak ibu. Itu ciri-cirinya. Kemudian, letak kalimat utama tersebut dalam sebuah paragraf bisa ada di awal, di tengah, atau pada sebagian besar paragraf. Ya, anak-anak ibu ya, atau di akhir paragraf juga bisa. Nah, apakah anak-anak ibu sudah paham? Alhamdulillah ya anak-anak ibu ya. Alhamdulillah, semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh anak-anak ibu. Tetap selalu semangat untuk belajar ya anak-anak ibu ya. Karena dengan semangat belajar dapat meraih prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.